Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 5 Ororcom. Jadi, kami akan mengajarkan beberapa komponen pada komputer. Bukan hanya belajar sih, tapi lebih tepatnya untuk saling sharing ilmu mengenai komponen komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Sofwan Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Oke. Hardware yang saya akan jelaskan itu ada 3 macam, yaitu chipset BIOS, chipset motherboard, dan LAN card. Chipset BIOS, bentuk fisiknya seperti ini, yaitu merupakan program kecil yang terletak di chip motherboard yang menghubungkan antara perangkat keras yang terpasang dengan sistem operasi yang digunakan. Chipset BIOS ini berkategori processing device dan fungsinya untuk memuat BIOS pada komputer saat melakukan startup. Jenis-jenis BIOS ada AMI BIOS, Word BIOS, Phoenix BIOS, IBM BIOS. AMI BIOS. AMI BIOS adalah tipe BIOS komputer atau laptop yang dikembangkan oleh Inggris, dan apabila komputer kamu termasuk jenis tipe AMI BIOS dan apabila ingin melakukan setting BIOS, silakan kamu tekan tombol Del pada saat awal processing booting. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke Word BIOS. Word BIOS adalah tipe BIOS yang mempunyai built-in program bisa edit dasar sistem konfigurasi oleh pengguna atau user. Informasinya terletak pada CMOS RAM yang tertancap pada motherboard, dan apabila komputer kamu termasuk jenis tipe Word BIOS dan jika ingin melakukan setting BIOS, silakan kamu tekan tombol Del. Caranya pun sama seperti tipe BIOS AMI BIOS, dan tampilannya itu akan seperti ini. Berbeda dengan AMI BIOS, dia lebih hijau, ada ininya. Oke, kita lanjut ke Phoenix BIOS. Phoenix BIOS yang mengatur Phoenix BIOS adalah tipe BIOS yang mengatur serta mendukung perangkat software dan prosesor, dan tipe BIOS ini paling banyak sekali digunakan pada komputer. Dan apabila komputer kamu termasuk jenis tipe Phoenix BIOS dan jika ingin melakukan setting BIOS, silakan kamu tekan tombol F2 atau F12 atau Del pada saat awal proses booting komputer, dan tampilannya seperti ini. Seperti sebelumnya ya. Dan kita langsung lanjut ke IBM BIOS. IBM BIOS adalah tipe BIOS yang dikembangkan di sebuah perusahaan dan memproduksi berbagai software dan hardware. IBM itu sendiri adalah singkatan dari International Business Machine Corporation. Dan apabila komputer kamu termasuk jenis tipe IBM BIOS dan jika ingin melakukan setting BIOS, silakan kamu tekan tombol Ctrl plus Alt plus Del atau Ctrl Alt plus Int pada saat processing booting komputer. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke chipset motherboard. Chipset motherboard merupakan IC ukuran kecil yang pada komputer merupakan layaknya polisi lalu lintas pada papan induk atau motherboard, mengarah aliran data dan menentukan peranti apa yang didukung oleh personal komputer atau PC. Chipset motherboard ini memiliki fisik seperti ini. Nah, dia juga termasuk ke dalam kategori processing device. Fungsinya itu mengontrol proses input dan output pada komputer. Jenis-jenisnya yaitu ada chipset Not Bright dan chipset Sound Bright. Nah, kita lihat pengertian chipset Not Bright dulu. Chipset Not Bright memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan tipe, jumlah, dan juga kecepatan dari suatu prosesor yang dihubungkan ke dalam motherboard. Bentuk fisiknya seperti ini. Nah, kita lanjut ke chipset Sound Bright. Chipset Sound Bright merupakan chipset berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung.
Fungsi chipset SoundBright adalah melakukan pengaturan pada bus IDE, USB, dan juga PNP. Nah, untuk fisiknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke LAN card. LAN card merupakan salah satu antarmuka perangkat keras di jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Nah, fisik dari LAN card itu seperti ini. Dia termasuk ke dalam input device. Dan fungsi dari LAN card itu menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik jaringan lokal atau jaringan internet. Jenis-jenis LAN card itu ada dua, yaitu kabel LAN card dan wireless LAN card. Nah, kabel LAN card. LAN card dengan koneksi kabel merupakan salah satu LAN card klasik yang dimana masih digunakan hingga saat ini. LAN card dengan koneksi menggunakan kabel ini kerap menggunakan kabel untuk saling menghubungkan satu komputer dengan jaringan LAN atau jaringan lokal lainnya. Dia itu seperti ini, ada colokan, dan kalau orang dulu tuh ini kabel telepon ya. Kita lanjut ke wirelessnya. LAN card wireless. LAN card yang satu ini merupakan penerus dari LAN card kabel biasa, di mana koneksivitas dari LAN card menggunakan teknologi wireless alias tanpa kabel. LAN card jenis ini menggunakan antena tenaga penampang dan juga pelepas sinyalnya secara lokal. Keunggulan dari LAN card jenis ini adalah tanpa menggunakan kabel, sehingga mudah untuk menggunakan instalasi dan juga mudah untuk digunakan sehari-hari. Bentuk fisiknya seperti ini, seperti modem ya guys, router. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Jamaluddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang heatsink, VGA card, dan sound card. Yang pertama ada heatsink. Apa itu heatsink? Heatsink adalah alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya. Bisa berupa udara maupun cairan. Umumnya, heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Fungsi heatsink yang paling utama adalah untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer dan laptop yang melakukan aktivitas berat menghasilkan banyak energi panas. Menjaga temperatur komponen CPU dan VGA adalah tugas utama digunakannya heatsink. Kedua komponen tersebut sangat penting dijaga temperaturnya guna menghasilkan program-program yang terinstal di dalam komputer maupun laptop bisa bekerja sesuai dengan kapasitas optimal. Cara kerja heatsink pada proses penghasilan panas pada komputer bekerja. Jika perangkat itu tidak menghasilkan panas, maka heatsink pun tidak akan berputar. Heatsink ini akan menerima panas dari prosesor, lalu panas yang dihasilkan prosesor tersebut akan menyebar ke seluruh bagian heatsink dengan sama rata. Panas yang dihasilkan prosesor tadi haruslah dibuang. Yang berfungsi untuk membuang panasnya adalah fan. Fan ini akan menjemurkan banyak udara ke seluruh bagian heatsink dan membuang seluruh panas yang ada. Jenis heatsink ada beberapa macam. Yang pertama ada heatsink cooling. Heatsink cooling merupakan heatsink yang paling biasa digunakan. Yang kedua ada heatsink fan atau HSF. Heatsink ini merupakan heatsink seperti pada umumnya namun dilengkapi dengan kipas atau fan. Yang ketiga ada water cooling atau liquid cooler. Dan yang keempat ada dry ice cooler dan nitrogen cair. Kedua ada VGA card. VGA card atau kartu grafis adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data komputer ke layar
monitor. Fungsi VGA card dianggap tidak terlalu penting karena biasanya sudah dibenamkan langsung di komputer atau yang biasa disebut dengan VGA card on board. Sehingga jika hanya menggunakan komputernya untuk aktivitas multitasking seperti Microsoft Office atau browsing, maka tidak perlu menggunakan VGA card dengan spesifikasi tinggi. Cara kerja VGA card yaitu VGA card akan mulai bekerja ketika ada aplikasi yang dijalankan. Setelah data sampai di kartu grafis, kemudian akan dilanjutkan menuju memori sebagai tempat penyimpanan sementara. Barulah GPU akan mengambil data digital tersebut serta mengubahnya menjadi pixel-pixel gambar. VGA card yaitu ada S3 4G, selanjutnya ada Ethirage 3D, selanjutnya ada NVIDIA NV3, NVIDIA NV4, NVIDIA GeForce Series, Radeon Series. Yang ketiga ada Sound Card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk audio dan suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer atau laptop adalah hasil data sound card. Jika mengaktifkan aplikasi multimedia pada komputer namun tidak keluar suara atau audionya, maka bisa dibilang ada masalah pada sound cardnya. Sound card ini terhubung ke komputer melalui slot ISA atau VCI pada motherboard. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan teknologi, sound card memiliki slot USB atau ditancapkan di soket, biasanya disebut sound card eksternal. Ingin melakukan perekaman suara, proses penginputan suara dilakukan lewat sebuah mikrofon, lalu suara diolah oleh DSP atau Digital Signal Processing yang kemudian akan dikirim ke ADC atau Analog Digital Converter yang berperan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian, sinyal akan disimpan dalam format waveform table.wav. Jenis sound card onboard yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Sound card offboard yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA atau VCI pada motherboard. Sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal seperti USB atau Firewire. Sekian penjelasan saya mengenai heatsink, VGA card, dan sound card. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan komponen hardware tentang RAM, hard disk, dan baterai BIOS. Yang pertama ada RAM. Apa itu RAM? RAM atau Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap dan tidak memperdulikan tata letak tersebut dalam memori. Fungsi dari RAM tersebut adalah untuk menyimpan berbagai data aplikasi yang masih aktif di dalam komputer. Contoh gambar yang saya gunakan adalah merek Corsair dengan kapasitas 8 GB dengan tipe DDR4. Yang kedua ada hard disk. Apa itu hard disk? Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, dan aplikasi lainnya akan tersimpan dalam hard disk ini. Fungsi dari hard disk ini adalah untuk menyimpan file milik pengguna atau user seperti format MKV, MP4, doc, JPG, dan lain-lain. Contoh gambar yang saya gunakan adalah merek Seagate berkapasitas 500 GB dengan pinout SATA. Yang ketiga ada baterai BIOS. Apa itu baterai BIOS? Baterai BIOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif walaupun tanpa adanya aliran listrik. Fungsi baterai BIOS ini adalah untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam
atau real time clock, atau bisa disingkat RTC, serta menyimpan setting BIOS. Contoh gambar yang saya gunakan adalah merek Panasonic tipe CR2032 dengan daya 3 volt. Itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai RAM, hard disk, dan baterai BIOS. Selanjutnya akan diteruskan penjelasan lainnya oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farel. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitor, mouse, dan floppy disk. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Fungsi dari monitor sendiri yaitu berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari prosesnya. Monitor juga dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, CRT atau Cathode Ray Tube. Yang kedua ada LCD, Liquid Crystal Display. Dan yang ketiga, LED, Light Emitting Diode. Dan yang terakhir ada monitor plasma. Lanjut ke yang kedua, yaitu mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tombol klik, dan penggulungan yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Fungsi dari mouse tersendiri yaitu satu, untuk mengeksekusi suatu program. Kedua, untuk memilih objek. Ketiga, untuk melakukan drag and drop. Keempat, untuk mendapatkan informasi melalui hover mouse. Dan kelima, melakukan operasi scroll. Jenis mouse dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis mouse menurut metode pendeteksiannya. Yang pertama adalah mechanical mouse, yang kedua optomechanical mouse, yang ketiga optical mouse. Dan yang kedua menurut koneksinya. Yang pertama adalah bus mouse, kedua serial mouse, yang ketiga PS or2 mouse, PS2 mouse, USB mouse, dan yang terakhir adalah wireless mouse. Floppy disk. Floppy disk yaitu perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai pembaca dan penyimpan data dari disket. Pada dasarnya, floppy disk juga digunakan sebagai alat untuk membaca disket, sebagai tempat menulis dan menyimpan data, serta menjalankan sistem operasi dan aplikasinya. Jenisnya terdiri dari 5/1/5 inci ukuran besar dan 3.1/15 ukuran kecil. Floppy disk yaitu sebuah perangkat pencernaan komputer portable yang jaya pada era tahun 1990-an. Fungsi dari floppy disk ini yaitu menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Data yang disimpan juga dapat diakses ke komputer lain, bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat diakses isinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sebastian. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard, CPU, dan CD drive. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen utama seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Fungsi utama dari motherboard
sebagai pusat penghubung antara suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Bisa dikatakan bahwa fungsi motherboard ini sebagai penyatu dari sistem perangkat keras yang tersedia. Selain itu, fungsi motherboard dan bagian-bagian ini mampu untuk mensinergikan kode-kode yang ada menjadi sebuah aktivitas kerja pada sebuah komputer. Bagian-bagian dari motherboard yaitu ada soket CPU, konektor power supply unit atau PSU, BIOS atau basic input output system, not byte controller, short byte controller, slot RAM, CMOS atau complementary metal oxide semiconductor, slot IDE dan SATA, slot PCI dan slot AGP. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU memiliki dua fungsi utama, yaitu mengkontrol transmisi data dalam komputer dikerjakan oleh control unit, dan melakukan operasi matematika dan logika dikerjakan oleh arithmetic dan logical unit. Yang ketiga ada CD drive. CD drive adalah sebuah perangkat keras di dalam komputer yang berfungsi untuk memutar dan membaca piringan CD.